It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi selaku dosen mata kuliah manajemen perbankan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan kembali materi mengenai penghantar manajemen perbankan. Nah, teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa kemana sih uang tabungan kita disalurkan dan bagaimana bisa bank tetap berjalan dan memberikan layanan kepada masyarakat? Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas tentang peran bank, yaitu sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sebelum kita membahas mengenai manajemen perbankan, yuk kita kenali terlebih dahulu apa itu bank. Bank adalah lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali melalui kredit. Bank digunakan secara dua arah, yaitu sebagai penyimpanan dan pinjaman, guna menggerakkan sisi ekonomi. Jadi, apa itu manajemen perbankan? Manajemen perbankan adalah koperasi dari rakyat untuk rakyat agar perbankan sehat, efisien, dan berkelanjutan. Jadi, menurut teman-teman, manajemen perbankan itu penting gak sih? Jawabannya pasti penting, karena bank mengelola dana masyarakat sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional. Karena manajemen yang baik itu ketika manajemen membantu bank menjaga kepercayaan nasabah, mengendalikan resiko, mematuhi peraturan serta memastikan bank agar tetap sehat dan menguntungkan. Next. Nah, seperti yang dijelaskan dalam slide PPT tersebut, bahwa pilar utama manajemen perbankan terdiri dari permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas, guna menilai kesehatan bank serta memastikan bank dapat beroperasi dengan aman dan terpercaya. Ruang lingkup dalam manajemen perbankan yaitu funding, lending, likuiditas, resiko, modal, aset, liability, dan teknologi. Contoh dari teknologi ini yaitu digital banking. Nah, seperti yang telah tadi saya jelaskan bahwa fungsi utama bank adalah intermediasi atau sebagai perantara, yang artinya pemodal atau orang yang mempunyai uang menyimpan dananya di bank. Nah, bank sebagai perantara mengelola dana tersebut dan menyalurkan dana tersebut ke pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dalam kegiatan intermediasi ini, bank mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Bentuk simpanan yang biasanya digunakan oleh pemodal ini ada 3 jenis. Yang pertama ada giro, biasanya digunakan oleh perusahaan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua ada tabungan. Nah, tabungan ini biasanya digunakan oleh masyarakat umum karena bisa diambil kapan saja. Dan yang terakhir ada deposito. Deposito ini berbeda dengan tabungan karena bersifat investasi. Uang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Nah, dana dari pemodal ini disebut funding atau penghimpun dana. Nah, bagi kreditur, biasanya mereka meminjam uang itu untuk keperluan pribadi atau untuk modal usaha dan biasanya juga untuk investasi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kegiatan utama bank itu yaitu sebagai penghimpun dana melalui giro, tabungan, atau deposito. Kemudian dana yang terkumpul disalurkan kembali ke masyarakat atau kreditur dalam bentuk kredit konsumtif, kredit usaha, atau kredit investasi.
Namun, selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan jasa keuangan seperti transfer dan clearing. Transfer yaitu pengiriman uang antar rekening, dan clearing yaitu penyelesaian transaksi antar bank. Transfer ada dua jenis. Yang pertama ada real time gross system dan yang kedua ada BI Fast. Perbedaannya apa? Kalau real time gross system ini memiliki batas waktu sampai jam 5 sore. Dan biasanya dikenakan biaya admin sebesar kurang lebih 6.500. Sedangkan BI Fast ini bisa kita akses 24 jam dan biaya adminnya lebih rendah, sekitar kurang lebih 2.500. Selain transfer dan clearing, bank juga menyediakan layanan penukaran mata uang asing, alat pembayaran non-tunai, dan safe deposito box atau layanan penyimpanan barang berharga seperti sertifikat, emas, dan dokumen penting. Jadi bank itu bukan cuma tempat nyimpen uang aja, tapi punya peran penting banget di sistem keuangan. Nah, seperti yang ada di gambar, bahwa ada 4 peran utama bank. Yang pertama yaitu bank sebagai lembaga intermediasi. Sederhananya, bank itu sebagai penengah. Ada orang yang punya uang lebih, ada juga yang butuh uang. Nah, si bank ini hadir di tengah-tengah buat ngumpulin dana dari penabung, lalu nyalurin lagi ke orang yang usahanya lagi butuh modal. Jadi, uang yang kita tabung itu nggak diem, tapi diputar supaya bermanfaat. Lanjut ke peran bank yang kedua, yaitu sebagai penyedia likuiditas. Likuiditas itu kan tadi artinya ketersediaan dana ya, atau kemudahan mendapatkan uang tunai. Nah, lewat bank kita jadi bisa tarik tunai kapan aja, transfer uang dengan cepat, bayar ini itu tanpa ribet. Intinya, bank ini bikin uang kita mudah diakses dan siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya, peran bank yang ketiga yaitu sebagai penggerak pertumbuhan. Bank juga berperan ngedorong pertumbuhan ekonomi. Gimana caranya? Yang pertama, bank itu ngasih kredit ke UMKM. Terus, bank juga bantu modal usaha dan mendukung investasi. Kalau usaha berkembang, lapangan kerja bertambah dan ekonomi pun ikut jalan. Yang terakhir yaitu sebagai penjaga kepercayaan. Kenapa? Karena bank itu berdiri karena kepercayaan masyarakat. Makanya bank itu dijaga keamanan uang nasabahnya, terus diawasi OJK dan Bank Indonesia, serta punya sistem yang ketat dan aman. Kalau orang percaya sama bank, sistem keuangan juga jadi lebih stabil. Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil ialah bahwasanya manajemen perbankan itu punya peran penting dalam mengelola dana, resiko, dan operasional bank agar tetap sehat, aman, dan dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, peran bank sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.